Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas IPA. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita ke bab 2, yaitu mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Baik, perkembangbiakan pada tumbuhan terjadi melalui dua proses atau dapat terjadi melalui dua cara ya. Yang pertama yaitu secara generatif. Jadi secara generatif ini adalah secara perkawinan langsung. Yang kedua yaitu secara vegetatif atau tak ada perkawinan atau proses perkembangbiakan secara tidak langsung. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif dapat dilaksanakan dalam dua proses lagi, yaitu secara alami dan ada secara buatan. Baik, yang pertama kita bahas yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dilakukan melalui proses perkawinan. Nanti ya perlu digarisbawahi sini perkawinan. Atau bahasa lainnya itu pada tumbuhan adalah penyerbukan. Nah, penyerbukan ini dilakukan oleh sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke. Alat reproduksinya pada tumbuhan itu yang secara generatif yaitu pada organ bunga. Jadi kalau ditanya alat reproduksi pada tumbuhan adalah bunga jawabannya. Nah, sel kelamin jantan, kalau tadi kan di sini katanya penyerbukan oleh sel kelamin jantan dan betina. Pada bunga yang bertindak sebagai sel kelamin jantan adalah benang sari. Sementara yang bertindak sebagai sel kelamin betina adalah putik. Berikut Ibu tampilkan susunan atau bagian-bagian organ pada bunga. Nah, gambar berikut adalah bagian-bagian dari bunga sempurna. Yang dikatakan bunga sempurna itu harus memiliki keseluruhan dari bagian bunga ini. Nah, di sini tadi alat reproduksi sel betinanya itu adalah bagian putik. Nah, putik yang bagian atas ini yang agak bulat, yang agak tebal, ini adalah kepala putik. Jadi kepala putik ini nanti berperan menerima serbuk sari dari kepala sari. Nantinya setelah serbuk sari tadi jatuh ke kepala putik, maka dia akan masuk ke tangkai putik dan terjadi proses pembuahan di dalam ini. Jadi kalau yang Ibu tandain ini, yang Ibu tunjuk itu adalah, kita ibaratkan pada manusia itu adalah rahimnya. Jadi jika nanti proses penyerbukannya berhasil, maka akan memproduksi namanya bakal biji atau biji. Kemudian serbuk sari itu, Bu, di mana serbuk sari tadi? Serbuk sari itu adalah di kepala sari. Jadi kepala sari ini terdiri dari banyak serbuk sari. Itu tadi ya. Kemudian kita masuk ke penyerbukan. Nah, pertanyaan pertama yaitu apa itu penyerbukan? Oke, penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, ini tadi yang orange bintil-bintil ini anggap itu adalah serbuk sari yang keluar dari kepala sari yang terbang menuju ke kepala putik. Nah, nantinya ini akan kita bahas juga cara proses-proses perantara penyerbukan. Jadi bagaimana serbuk sari ini bisa ke kepala putik, perantaranya apa? Ada nanti angin, air, burung atau lainnya. Tapi untuk sekarang kita akan memahami tentang penyerbukan terlebih dahulu, yaitu jenis-jenis penyerbukan. Oke, yang pertama, nah ini petunjuknya. Serbuk sari adalah yang warna orange kecil-kecil, kepala sari. Nah, serbuk sari ini dia keluar dari namanya kepala sari ya. Kemudian ada kepala putik. Kemudian macam-macam penyerbukan. Pertama, penyerbukan sendiri. Nah, penyerbukan sendiri ini adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik dalam satu bunga yang sama. Oke, Ibu tampilkan gambarnya. Nah, ini misalnya ini bunga kembang sepatu ya. Bunga kembang sepatu sini ada serbuk kepala sarinya mengeluarkan serbuk sari. Nah, serbuk sarinya jatuh ke putik bunga itu sendiri, maka itu terjadi proses penyerbukan sendiri. Yang kedua yaitu penyerbukan tetangga, yaitu proses penyerbukan
yang terjadi jika serbuk sari bunga yang satu jatuh ke kepala putik bunga yang kedua, tapi masih dalam satu pohon yang sama. Misalnya pada gambar, misalnya ini tadi bunga sepatu juga ya, bunga kembang sepatu. Dalam satu pohon yang sama ada dua bunga. Rupanya serbuk sari dari bunga yang pertama jatuh ke kepala putik bunga yang kedua. Jadi dia tetanggaan. Bunganya ini tetanggaan dalam satu pohon yang sama. Seperti itu, itulah proses penyerbukan tetangga. Kemudian yang ketiga adalah proses penyerbukan silang. Jadi proses penyerbukan silang ini terjadi jika serbuk sari dari bunga pohon satu jatuh ke kepala putik bunga pohon dua yang masih sejenis. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya nih ada bunga kembang sepatu, dianya misalnya yang bunga pertama ini serbuk sari bunga pertama jatuh ke bunga kedua, tapi dengan syarat dia pada pohon yang berbeda. Misalnya bunga kembang sepatu yang pertama ini ditanam di halaman depan, ya kan? Rupanya serbuk sarinya itu terbang terbawa angin, jatuh ke kepala putik bunga kembang sepatu yang ada di samping rumah. Dia dua bunga yang sejenis tapi pada pohon yang berbeda. Itulah penyerbukan silang. Hanya pohonnya yang berbeda tetapi jenis bunganya yang sama-sama masih bunga kembang sepatu. Kemudian yang keempat adalah penyerbukan bastar. Jadi penyerbukan bastar ini penyerbukan jika serbuk sari bunga satu jatuh ke kepala putik bunga dua dari dua jenis bunga yang berbeda dan dari pohon yang berbeda pula. Nah ini contohnya. Misalnya ini bunga mawar ya. Misalnya yang ini bunga kembang sepatu yang merah, yang ungu bunga mawar misalnya. Rupanya ini kan udah jelas dua jenis bunga yang berbeda dan dua pohon yang berbeda. Maka penyerbukan bastar itu ibaratkan kalau ibu katakan itu penyerbukan yang kesasar. Jadi bunga kembang sepatu serbuk sarinya jatuhnya ke bunga mawar. Jadi itulah namanya penyerbukan bastar. Oke. Sekian dari ibu dalam pertemuan ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.